Pemirsa Intens Investigasi, siapa yang menyangka kedatangan debt collector bisa berubah menjadi arena baku hantam hukum dan emosi? Apakah tindakan Sarwendah mengungkap hal ini adalah upaya perlindungan terakhir seorang ibu? Atau justru taktik untuk mendiskreditkan mantan pasangan? Sarwendah akhirnya muncul ke hadapan media, bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk membalikan semua pertanyaan. Jika komunikasi hanya sesimpel mengirim WhatsApp, mengapa kini muncul isu bahwa Sarwendah menghalangi Ruben bertemu anak-anak? Dan jika Ruben sudah 2 bulan tidak bertemu anak, siapa sebenarnya yang mempersulit pertemuan? Sarwendah yang dituduh menghalangi atau Ruben sendiri yang menurut pengakuan Sarwendah berhalangan hadir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kedatangan para debt collector ke rumah Sarwendah tepat saat ia sedang siaran langsung bersama Giorgio Antonio bukan hanya mengejutkan, tapi juga memicu perang dingin yang kini memanas antara kubu Sarwendah dan Ruben Onsu. Pihak Ruben Onsu dikabarkan mulai merasa gerah, merasa terpojok oleh tudingan yang tersirat tersebut. Di tengah pusaran isu yang kian tak terkendali, akhirnya muncullah Sarwendah ke hadapan publik. Ditemui awak media, Sarwendah tak lagi diam. Ia justru membalikkan pertanyaan kepada semua pihak. Ia menekankan statusnya sebagai seorang perempuan yang memiliki anak, bahwa wajar jika saat itu dirinya kaget dan terkejut ketika tiba-tiba 2 orang debt collector mendatangi rumahnya secara mendadak. Dan seperti inilah ungkapan selengkapnya dari Sarwendah. Soal DC itu sempat shock, bener sampai kena. Aku ke psikolog ya. Sampai psikolog, Ci. Sampai ke psikolog juga, Ci. Juga gara-gara. Enggak, aku cuma mau nanya Kak, kalau Kakak seorang perempuan tiba-tiba ada yang datang ke rumah, kaget nggak? Takut nggak? Gitu aja. Apalagi aku kan perempuan, aku punya anak-anak di rumahku, gitu loh ya. Rupanya, ketegangan tak berhenti pada pintu rumah yang disatroni debt collector. Sarwendah kini harus menghadapi serangan balik yang jauh lebih personal terkait tudingan dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu yang menyebutnya menghalangi sang ayah bertemu dengan anak-anak. Namun, Sarwendah secara tegas membantah keras. Puncak ketegangan terjadi ketika awak media menanyakan klaim pihak seberang bahwa sudah 2 bulan Ruben tidak bertemu buah hatinya. Sarwendah pun menegaskan untuk terakhir kalinya bahwa urusan jadwal adalah hal yang bisa diselesaikan baik-baik, tanpa harus melebar dan dibesar-besarkan ke publik. Terus kalau misalnya ya mengenai berita-berita yang katanya susah ketemu, ya nggak mungkin lah susah. Gampang banget, tinggal WhatsApp ke aku. Kita koordinasi jadwal. Karena kan anak-anak juga sibuk ya. Anak-anak juga punya jadwal banyak gitu loh. Tinggal kita atur koordinasi jadwal gitu. Ayah tinggal chat WhatsApp ke aku, mau ketemu anak-anak, koordinasi jadwal, udah ketemu ya kan. Jadi ya nggak usah diperpanjang lah. Ya nggak usah diperpanjang, kasihan anak-anak. Jadi kayaknya itu udah di ranahnya ayah deh ya. Bukan di ranah aku buat menjawab gitu loh. Jadi kan ini antara ayah dan anak-anak, jangan tanya ke aku. Tolong tanyakan ya, soalnya masalahnya terakhir aku koordinasi sama ayah juga pada saat ayah bilang ayah lagi nggak bisa nganterin gitu loh. Sesimpel chat aku aja tanya jadwal, nggak ada yang mempersulit ketemu ayahnya, tidak ada gitu. Anak-anak juga punya jadwal, ayah juga punya jadwal gitu. Terus sebagai seorang ibu ya,
ya pastinya ada tanggung jawab buat anak-anak dong gitu untuk ngurusin anak-anak. Jadi ya tinggal koordinasi, nanti aku samain jadwalnya mereka gitu. Makanya aku bilang, ayah tinggal WhatsApp aku, tinggal chat aku, sesimpel itu udah. Di sisi lain, pihak Sarwendah tidak tinggal diam menghadapi tudingan bahwa mereka sengaja mendiskreditkan Ruben Onsu dengan mengungkap insiden debt collector ke publik. Kuasa hukum Sarwendah pun kembali angkat suara. Menurutnya, tujuannya mengungkapkan hal itu kepada media ialah ingin memastikan rumah Sarwendah tidak lagi didatangi oleh debt collector. Namun tidak berhenti di situ saja. Kuasa hukum Sarwendah kemudian menjatuhkan sebuah fakta penting. Mereka mengungkap bahwa Sarwendah sebelum melangkah ke media telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara pribadi dan menghubungi Ruben Onsu secara langsung. Namun, kejutan yang diungkap, Ruben Onsu sendirilah yang menyerahkan urusan ini kepada pengacaranya. Saya mau mempertegas pertama bahwa terkait debt collector tujuan kami menyampaikan, ya sekali lagi tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami Sarwendah tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami. Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapapun. Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita, sangat-sangat takut. Jadi itu nyata, ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata. Jadi bukan lagi bicara soal debt collector ini dikaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Minola atau mendiskreditkan klien dia, tidak sama sekali. Yang mana saya sudah bertemu dengan Bang Minola. Ya, Bang Minola itu ketemu dengan saya. Jujur Bang Minola menyampaikan bahwa di dalam pressconnya bahwa saya yang menghubungi beliau. Betul, saya menghubungi, tetapi saya menghubungi beliau karena siapa? Karena komunikasi antara RSO dengan klien kami meminta bahwa kami harus menghubungi Bang Minola. Jadi Bang Minola juga harus paham bahwa kami menghubungi karena disuruh kliennya dia gitu. Ya, jadi bukan kami yang inisiatif mengejar Bang Minola, tidak, karena memang diminta kami untuk menghubungi. Ya, bahwa klien kami sudah coba bicara baik-baik melalui WA, ada buktinya dengan RSO untuk duduk bersama, tetapi pihak RSO yang langsung membuang kalimat hubungi lawyer saya. Jadi sebenarnya klien kami sudah membuka dari awal komunikasi yang baik untuk masalah anak, ya, masalah yang dibicarakan Bang Minola gitu. Ya, jadi sekali lagi akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, klien kami akhirnya bicara soal anak. Karena memang apa? Karena memang ini dimulai dari pressconnya Bang Minola yang menyampaikan bahwa ada masalah soal anak. Selain itu, kuasa hukumnya juga menjelaskan tentang Sarwendah yang disebut pihak Ruben dilarang bertemu anak-anaknya. Menurutnya, pada saat Ruben menanyakan anak-anaknya, komunikasinya sedang tidak pas. Karena Sarwendah sendiri mengutamakan komunikasi dan keinginan anak-anaknya. Dan menurut pihak Sarwendah, komunikasi seperti itu bukanlah yang diharapkan. Saya tegaskan, klien kami Sarwendah tidak pernah menghalang-halangi seorang bapak untuk bertemu anaknya. Yang terjadi adalah bagaimana komunikasinya lagi kurang pas, ya. Jadi gini, parentingnya dari klien kami atau cara klien kami mengajarkan anaknya itu tidak memberikan seperti barang gitu. Jadi anak harus ke sana, harus sini, tidak. Dia ajak komunikasi dengan anaknya. Pada saat anaknya mau ketemu neneknya, dia bawa ke neneknya. Pada saat anaknya mau diantar oleh tantenya, dia ikuti. Jadi mengikuti kemauan anak. Pada saat itu juga mungkin bersamaan ada permintaan dari pihak RSO. Nah, tapi karena itu keinginan anak, ya klien kami tetap akan mendahului. Jadi itu sebenarnya hanya miskomunikasi dan tidak pernah ada niat sedikit pun untuk menjauhkan. Itu salah besar. Kuasa hukum Sarwendah kembali meluruskan miskonsepsi terkait klaim biaya hidup yang sebelumnya dilontarkan oleh pihak Ruben Onsu. Menurutnya, pasca bercerai, Sarwendah sudah menawarkan terkait biaya-biaya tersebut dan Sarwendah sebelumnya juga sudah mengajukan kepada pihak Ruben Onsu apakah ingin dibagi dua atau tidak.
Namun, tawaran untuk berbagi beban finansial secara adil ini ternyata ditolak mentah-mentah oleh Ruben Onsu. Dengan tegas, Ruben disebut-sebut menyatakan bahwa tidak ada keperluan rumah yang harus dibagi dua dan dia yang akan menanggung semua sampai anak-anaknya selesai kuliah. Kemudian hal berikutnya yang hendak kami luruskan pada kesempatan kali ini adalah terkait bahwa Bang Minola pada saat preskonnya menyampaikan bahwa ada biaya-biaya hidup yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah, ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Dia tanggung jawab sepenuhnya. Seperti apa juga pihak Ruben Onsu yang juga angkat bicara hingga pihak Ruben pun meminta agar Sarwendah tidak membatasi mantan suaminya itu untuk bertemu anak-anaknya. Di sisi lain, di tengah gemuruh bantahan Sarwendah, kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang menuntut sebuah keadilan yang lebih dalam. Pihak Ruben bukan sekadar meminta jadwal, tetapi meminta Sarwendah untuk jangan batasi Ruben Onsu ketika ingin bertemu anak-anaknya. Bahkan, pihak Ruben pun meminta Sarwendah agar bisa mendidik anak-anaknya bahwa seorang ayah juga memiliki kebutuhan dan juga waktu yang harus diisi dengan kehadiran anak-anaknya. Sehingga kuasa hukum Ruben pun membacakan isi kesepakatan Sarwendah dan Ruben Onsu tentang mengurus anak-anak pasca bercerai. Minola Sebayang menegaskan bahwa hubungan komunikasi antara Ruben dan Sarwendah sebenarnya lancar, sebuah klaim yang bertolak belakang dengan apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum Sarwendah. Ini kita tunjukkan bukan ingin memojokkan, bukan ingin mendiskreditkan S. Tapi yang ingin kami sampaikan adalah Ruben nggak mau ribet mengenai masalah yang seperti itu. Hubungan silaturahmi itu tetap dijaga. Ya, biaya-biaya kalau diminta dibayarkan. Ya, walaupun bolak-balik perinciannya mana, nggak dikasih-kasih, Ruben nggak ada masalah. Sepakat dia kok, benar sepakat. Bahkan asuransinya atas nama S pun dibayar, nggak ada masalah. Tapi janganlah, artinya itu haknya dia untuk bertemu anaknya itu dibatas-batasi atau kemudian dengan berbagai macam alasan tidak ada waktu yang harusnya kalau menurut perjanjian ini, ya saya bacakan ini. Ya, pihak kedua berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui telepon dengan tiga anak itu ya, dan ini ya, dan untuk bertemu serta tinggal bersama dengan pihak pertama. Berarti pihak pertama itu Ruben. Sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam seminggu. Ketika sudah berpisah kan maka tanggung jawab anak itu kan harusnya ya tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan satu orang saja. Pola asuh dan pola didik itu juga bukan dari satu orang saja, tapi dari dua-duanya. Kan begitu dong harusnya. Nah kalau dikatakan anaknya nggak mau, ya sekarang seperti ini misalnya. Anaknya nggak mau belajar. Diikutin nggak? Orang anaknya udah gede. Ada keinginan, anaknya nggak mau belajar, terus gimana? Dibiarin nggak belajar? Anaknya nggak mau sekolah, dibiarin nggak mau sekolah? Ya tidak dong, kita sebagai orang dewasa ya harus memberikan pengertian. Nggak boleh gitu nak, karena papamu, ayahmu juga rindu sama kamu dan kamu harus ketemu dengan dia. Bukan langsung ya udah, kalau mau ketemu nggak mau ketemu sama ayahmu, mau ketemu sama yang lain, itu kan nggak begitu juga dong. Kalau tadi saya berkomunikasi dengan R, ya akhirnya tadi pagi dia bisa berkomunikasi dengan anaknya via telepon. Ya, kok bisa Ben? Ya nggak tahu. Apa karena mungkin dia mau preskon hari ini, sehingga akhirnya komunikasi dibuka, biar ada bukti bahwa anaknya sudah berkomunikasi dengan ayahnya. Ya kita nggak tahu juga. Tapi kami juga tidak ingin menyangkal
bahwa hari ini ayahnya bisa berkomunikasi dengan anaknya. Kan saya sudah sampaikan kemarin itu kalau untuk klien kami kan setelah 2 bulan. Kan begitu kira-kira intinya. Ketika dia nggak dikasih haknya pun, atau dibatas-batasi haknya untuk ketemu sama anaknya, apakah Ruben preskon? Apakah ketika kami memberikan surat pemberitahuan kepada S untuk mengingatkan dia bahwa dia sudah berjanji dan berkomitmen untuk memberikan waktu sekurang-kurangnya 2-3 hari dalam 1 minggu, dan ketika itu tidak dilaksanakan, dan oleh karena itu kami kirim surat pemberitahuan, apakah kami preskon? Loh, enggak. Loh, kenapa kemudian kami menggunakan hak jawab kami? Karena pihak sana preskon terkait masalah DC yang sebenarnya juga sudah selesai. Selain itu, kuasa hukum Ruben kembali mempertanyakan niat pihak Sarwendah yang mengungkapkan masalah debt collector kepada publik karena tidak ada langkah hukum konkret yang diambil terhadap debt collector tersebut. Kuasa hukum Ruben menggarisbawahi fakta bahwa Ruben dan Sarwendah sudah membahas isu tersebut melalui kuasa hukum masing-masing. Terlebih lagi, kuasa hukum Ruben menyoroti detail yang memperkuat keraguan mereka bahwa rumah Sarwendah dilengkapi dengan security atau satpam. Sehingga dengan adanya pengamanan dan komunikasi antar pengacara, menurut Minola, pengungkapan ke media menjadi langkah yang berlebihan dan tidak diperlukan. Mengenai masalah DC misalnya, kenapa melebar? Loh, kalau masalah kecewa, saya juga bisa kecewa. Karena ketika sudah ada pertemuan antara saya dengan kuasa hukumnya S, ya, adinda saya Kris Sapsewu, ya, untuk membicarakan bagaimana solusinya, ya, dan saya kasih surat pemberitahuan, dia juga kasih surat pemberitahuan, bukan somasi, karena itu kan spirit untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, ya. Dia juga bicara masalah DC, kita juga sudah bahas, sudah diselesaikan kok, sudah selesai itu masalah DC-nya, jangan dipersoalkan lagi. Nah, setelah bubar dari pertemuan itu, beberapa hari kemudian preskon khusus DC. Loh, kan nggak ada lagi urgensinya untuk preskon mengenai masalah DC. Kalau memang preskonnya itu berkaitan dengan masalah tata cara tagih DC-nya yang melawan hukum, dan kemudian akibat leasingnya seharusnya tidak patut datang ke rumah dia dan menagih ke dia karena nggak ada kaitannya dengan S, harusnya DC dan leasingnya disomasi. Disomasi nggak? Enggak. Lalu untuk apa kita bicara tentang DC kalau kemudian kita tidak ada upaya apapun yang kita garis bawahi untuk mengkomplain secara tegas atas tindakan DC yang datang ke rumahnya S. Nggak ada upaya hukum apapun, nggak ada komplain tertulis atau lisan. Lalu apa artinya? Artinya kan hanya ingin menunjukkan, patut diduga ingin menunjukkan bahwa akibat Ruben lalai, S mendapat reportnya. Loh, ini belum macet. Karena keterlambatannya masih hitungan hari, 7 hari. Dan langsung diselesaikan. Apa pantas kita mempertontonkan hal-hal yang seperti itu? Sementara, tiap bulan kita masih rutin dan tertib untuk memenuhi seluruh segala kebutuhan itu. Dan dalam form pembelian mobil juga nggak ada alamatnya dia. Lalu kalau ada orang datang, kan perlu dipertanyakan, periksa dong surat-suratnya. Nggak langsung diizinkan masuk. Karena kalau menurut keterangan Ruben, rumah itu kan juga ada satpamnya, ada security-nya. Bagaimana seorang DC yang nggak ada kaitan dengan tuan rumah diizinkan masuk dan duduk di ruang tamu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.